sahur aku dari pagi nih. Sahurnya aku pagi ini Bu. Kasih macam-macam, hati-hati ya, jangan macam-macam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah, gitu ibu-ibu tuh ya, harus gitu. Ibu nih bangun dari jam 3 pagi kan? Iya kan? Bangun, masak. Tapi hari ini sudah ada yang belum kan? Belum ada yang sehat. Ya, jadi kita harus tetap semangat. Sekali lagi, apa kabar bunda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah bunda, kenapa kita harus selalu semangat? Karena rumah kita itu penuh dengan kita. Kalau kitanya sakit, bagaimana kondisi rumah? Bagaimana cucian? Bagaimana piring kotor? Bagaimana lantai? Apalagi ini masih musim pasang ya, Cak, kami di Poligon itu masih banjir tuh, masih kadang-kadang masuk ke dalam rumah. Kalau ibunya tidak sehat fisik, tidak sehat jiwa, apa yang terjadi di rumah kita? Kalau ngomong Cak, gampang pecah, ya kan? Belum lagi teriak, mana kos kaki Ma, mana tas aku, kunci motor, mana peci aku nak ngisi di mana ini, ada yang kebugalan seperti itu kan? Biasanya seperti itu. Jadi seorang ibu memang dituntut untuk selalu ceria. Energi positif di rumah kita itu dari kita. Jadi ucap mana Mbak Isi kalau aku makan laki sama laki, sehingga dulu demi kenyamanan di rumah. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini menemani ibu sekalian. Izin untuk berdiri di sini. Saya biasa berdiri, tapi ini duduk nggak apa ya. Izin bunda sekalian untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Saya kira saya hanya mengulangi saja karena bunda-bunda lebih pandai. Jamaah di MT Permen ini pandai-pandai dari mana-mana. Makanya saya harus menyesuaikan diri. Saya jadinya rajin belajar juga karena terinspirasi dengan ibu-ibu yang usianya berapa bunda? Ada yang 50? 60? 70? 80? 90? Belum sampai. Nah, saya terinspirasi dari bunda sekalian, makanya saya belajar terus. Dan saya mulai belajarnya itu setelah anak saya mandiri. Artinya waktu anak-anak saya kecil saya tidak belajar. Nah sekarang anak udah sekolah, udah SMP dan kuliah, saya mau kerjain apa? Makanya saya mulai untuk ikut belajar lagi, balik ke kampus lagi, dan insya Allah mohon doanya November saya akan wisuda untuk psikologi, sarjana psikologi. Kenapa banyak dia bayi sih? Gimana ya saya nyebutkan? Saya memang hobi belajar, bunda. Saya suka belajar, saya suka baca buku. Jadi segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang saya pelajari. Karena menjadi ibu itu butuh ilmu. Nak masak pun itu nak berilmu. Terasanya dulu waktu gadis saya tidak bisa masak. Jadi belilah buku menu. Artinya kan kita tetap harus belajar. Nah kenapa banyak CCC itu? Itu sertifikasi karena kegiatan saya itu ada pondok tahfiz bunda. Jadi saya mendampingi anak-anak kami untuk menghafal, juga anak-anak rekan-rekan yang lain, anak tetangga, anak teman-teman yang mau belajar Quran dan menghafalkannya. Jadi alhamdulillah kita ada satu pondok mungil Geria Fatimah Al-Fihri. Jadi kalau ada anak-anaknya, cucu-cucunya mau belajar, khususnya putri bisa mondok di sana. Kalau pondok putranya kami belum siapkan, baru kemarin dapat amanah satu rumah di Jalan Setunggal untuk dijadikan rumah tahfiz juga. Jadi saya berkecimpung di sana, makanya di Indonesia ini pun serba nak sertifikasi. Ya kan, kalau tidak sertifikasi agak sulit prosesnya.
maka saya diwajibkan, saya harus belajar lagi. Jadi sertifikasi yang semuanya C depan itu semua sertifikasi untuk guru Quran, untuk manajemen Quran, untuk guru motivasi dan sebagainya. Alhamdulillah, saya menikmati proses itu sebagaimana Bunda sekalian menikmati proses belajarnya di sini. Setiap bulan datang ke sini dan inilah taman surga. Kenapa? Saya tadi bilang sama Bu warna-warninya persis taman surga. Karena majelis ilmu itu dihadiri Allah, Bu. Allah hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka banyak keberkahannya. Jadi meskipun ibu lagi tidak nyaman hati, lagi tidak nyaman badannya, lagi tidak nyaman dompetnya, ya kan? Lagi rungsing pikirannya, ada undangan untuk ke majelis diterima dan hadiri saja. Tapi aku tidak ngerti Mbak Esi apa yang disampaikan. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting ibu bersama orang-orang yang paham. Maka ibu termasuk yang paham. Yang penting kita dapat pahala bermajelis taklim. Karena Allah ada di sini. Makanya ketika ibu dari sini, ibu kadang pas jalan pulang kok baru merasa sedar, kok pikirannya terang. Karena Allah membersamai kita. Ya jadi satu lagi kenapa kita wanita harus terus belajar, karena kita mendapati kehidupan ini penuh dengan dinamikanya suami kan, seiring berjalannya umur dia. Ibu coba ingat dulu waktu masih muda, bapak-bapak itu banyak ngomong nggak di rumah. Terus sekarang sudah pensiun, cerewet nggak dia? Wow. Nah itu kita butuh ilmu, Bu, untuk ngadepin bapak yang seperti itu. Makanya kita harus senantiasa belajar. Dan hari ini pembelajaran kita adalah tentang amalan di bulan Ramadan. Saya yakin mudah-mudahan sekarang sudah tahu itu. Ada yang mau bantu saya sebutkan satu amalan di bulan Ramadan. Ya, angkat tangan siapa yang tahu. Saya bersama dengan orang-orang cerdas. Oh ya, satu lagi. Allah menciptakan wanita itu cerdas. Jadi jangan pernah menganggap diri ibu tidak cerdas, karena itu menelisih fitrah kita sebagai wanita yang Allah ciptakan dengan cerdas. Contohnya apa? Ibu ada di sini ya, matanya ngadep aku galau ini, tapi pikirannya mana juga? Sedikit secuil di sini, secuil di rumah, secuil mikir ke kebukuan, secuil mikir gak ada tetangga yang sakit, secuil lagi nak ngadep apa lagi kayak gitu kan? Itulah wanita. Contoh nyata, ibu bekerja di rumah, beres ke rumah itu berapa jam? 1 jam cukup? 2 jam cukup? Cukup buat kita. Buat bapak-bapak nggak cukup. Kita sambil masak nasi, pacak ngepel, pacak mencet ke blender, pacak mencet ke mesin cuci. Tapi tidak bisa. Jadi yakini bahwa kita adalah makhluk yang cerdas. Anak-anak kita cerdas itu karena kita. Karena wanita menurunkan kecerdasannya. Nah, bapak-bapak menurunkan perilaku. Itu yang harus kita pahami. Jadi saya sekarang ini bersama bunda-bunda yang cerdas, yang hebat. Tolong dibantu ibu. Siapa yang bisa memberikan saya 1, 2, 3 atau sampai 10? Monggo silakan bunda. Sebentar ya bunda yang di belakang. Mau dapat hadiah? Jawab dulu dong. Jawab dulu tapi. Ya silakan bunda. Satu amalan di bulan Ramadan yang bunda tahu. Jelaslah menunaikan puasa Ramadan. Baik. Bagaimana Ibu Juri? Betul? Nah, itu kan wajib. Sebentar, saya yang salah. Saya yang salah kasih instruksi. Di bulan Ramadan kita wajibnya puasa bagi yang beriman. Pada panggilannya untuk orang-orang beriman. 183 itu Al-Baqarah, betul ya? Nah, yang tidak puasa 21 berarti tidak melok, tidak panggilan dia berarti tidak beriman. Nah, selama bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang memang diarahkan, yang memang seharusnya kita lakukan. Mau direvisi bunda? Silahkan. Membaca Al-Quran. Oke. Mau dikasih kan? Boleh, silahkan.
Apa menantang KP? Apa menantang sih? Baik, selanjutnya silakan Bunda yang di belakang dulu. Bunda yang nomor 3, Bunda yang di belakang. Ingatin ya Bu. Amalan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Aku baru tanya ujung depannya deh, kayak aku tanya ngapa. Yang di belakang Bunda silakan. Memperbanyak sedekah sesuai dengan yang disampaikan tadi surah yang dibacakan tadi. Betul. Silakan Bunda yang di depan. Jangan bohong. Tahajud, oke. Bunda, melaksanakan taraweh, boleh. Siapa lagi? Silakan Bunda. Kedengeran Bunda yang mana? Taraweh, oke. Nih Bunda ini yang dulu. Jadi yang pertama adalah membaca Quran, yang kedua adalah bersedekah, yang ketiga adalah sholat tarawih, yang keempat adalah tahajud, yang kelima i'tikaf di masjid, yang keenam sholat sunnah apapun. Qobliyah, ba'diyah. Baik. Ada lagi Bun yang di sebelah sana Bunda yang kayak silver queen, kerudungnya warna coklat, semakin manis. Ada lagi? Banyakin zikir. Betul. Ada lagi? Bunda yang cantik dengan warna kerudung hitam dan hijau di sini mungkin? Sholat duha. Betul. Apalagi? Bertasbih, baik, betul. Apalagi Bu? Bunda? Menghadiri majelis taklim. Apalagi? Istiqomah lagi belum disebutkan yang itu. Berbuka puasa saat maghrib. Iya lah. Apa itu buka puasanya? Menjalin silaturahmi, betul. Apalagi? Perbanyak istighfar, iya, 100. Apalagi? Memuhasabah diri, masya Allah. Butuh tisu berapa banyak Bu? Ayo, lagi Bunda yang bunga warna kuning. Nah, mawar kuning warna kesukaan saya. Apalagi Bu? Ada satu yang belum saya sebutkan. Mati kesabaran. Oh pasti Bu. Iya betul. Amalan ini, amalan itu berarti ibadah apa atau amal apa yang berkenaan dengan kegiatan peribadatan. Satu lagi, ada yang bisa? Apalagi apa lagi? Menahan nafsu, baiklah. Betul. Apalagi? Yang belum terjawabkan. Bersikir, betul juga. Yang mau saya tambahkan itu adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Nah jadi begini, kita runut dulu ya. Kata Allah itu semua ibadah yang dilakukan oleh hamba-Mu itu untuk hamba-Mu, bukan untuk aku. Tetapi bila itu puasa, itu adalah untukku. Gitu. Jadi puasa Ramadan ini itu adalah hubungan kita sama Allah, bukan hubungan kita dengan diri kita bersama Allah. Ngerti nggak bedanya? Jadi kalau Ramadan ini puasa itu kan untuk Allah, untuk aku kata Allah puasa ini, bukan untuk umat. Jadi kita selama ini kita sholat, baca Quran itu untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk ketenangan kita, untuk hidup kita. Tadi lah kau tujukan untuk aku sehingga aku akan balas. Tapi Ramadan puasa itu untuk aku. Jadi kalau ibu ada hutang Ramadan itu hutang sama Allah. Nah, ya jangan dibayar. Oke. Kita ada 11 bulan untuk melunaskannya. Nah, jadi segala sesuatu ibadah
yang kita lakukan selama Ramadan ini kita tujukan untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan dari Ramadan ini adalah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Seruannya itu untuk orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang beriman ini menjadi bertakwa, lebih bertakwa. Kalau bahasa saya, lagi yang kedua boleh tenang, kita tidak bertakwa. Ada seperti itu. Jadi itu lebih bertakwa. Salah satunya dengan puasa Ramadan ini 30 hari. Dan Bu, perlu saya ketahui, perlu saya sampaikan bahwa saya itu waktu sekolah itu banyak teman-teman saya yang non muslim, karena saya bukan namakan pesantren ya Bunda, jauh dari pesantren. Saya bukan namakan pesantren, saya tamatan metodis, sekolah saya di metodis karena bapak saya begitu modernnya. Yang penting anaknya pintar. Nah, dampaknya hari ini saya bisa berdiri dan duduk depan ibu itu berkat bapak saya yang memaksakan saya untuk sekolah di non muslim. Nah, tapi saya tuh begini, teman-teman yang non muslim itu mereka tidak sanggup puasa 30 hari, tidak sanggup. Kalau bahasa lain bagaimana? Kilo, pokoknya sih muslim ini katanya 30 hari mati bayar puasa, sulit mereka. Jadi ini hebatnya kita. Betapa kita itu dididik sedemikian rupa untuk puasa, dan kita melakukannya dengan iman karena Allah. Dah, tidak ada yang lain-lain, bukan karena dibeli baju lebaran, bukan itu untuk anak kita ya, membujuk anak-anak kita. Nah, jadi Bunda, ini kan tahun 2024. Sudah berapa lama Bunda sekalian melaksanakan puasa Ramadan ini? Bertahun-tahun bukan? Puluhan tahun, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Tidak. Kira-kira cak mana kualitasnya? Ada nggak perubahan dari tahun ke tahun? Ya, insya Allah ada. Nah, kualitas itu dibuktikan dengan segala amalan yang kita lakukan. Ada yang ngomong tidurnya orang puasa aja itu berpahala. Kedipan mata kita yang sedang puasa ini tuh pahalanya double-double. Betul itu. Tapi apa kita cuma nak tidur baik? Apa kita nak kedip-kedip baik mata kita nih? Aku nak itu baik, nak kedip-kedip mata baik sih karena aku nak dapat pahala banyak. Waktu kedip-kedip itu memang dapat pahala buat cacingan. Waktu 24 jam, tidur 8 jam. Nah, Bu, itu pun tidur kita itu beda nilainya dengan tidur di luar bulan Ramadan. Jadi kalau bicara tentang amalan di bulan Ramadan, segala sesuatu yang ibu lakukan baik sesuai aturan tuntunan itu amalan baiknya. Maksimalkan, banyakkan karena amalannya dapat pahala yang lebih banyak. Jadi jangan mentang-mentang kata Mbak Yesi segala sesuatu yang lakukan itu berpahala. Jadi apa perlu banyak deh. Aku tidak santai-santai. Kurangi ya Bu, sosmednya kurangi, buka FB, kurangi TikTokan, kurangi masakan. Tidak jangan ibu ini baru jam berapa ini? Baru jam 11, ibu lakukan kebukuan. Sedangkan Rasul itu kan tujuan kita, teladan kita bukan? Yang Rasul makan apa sih Bu waktu buka puasa? Ada pempek telur di situ, ada model laksa, bakwan, bakso, es kopior, es oyen, es dogan, belum pindang-pindangan yuk. Jadi begini, hakikat puasa itu adalah satu, menahan hawa nafsu. Kapan? Setelah fajar beduk subuh sampai maghrib. Itu menahan. Tidak kemana? Anak kita orang ini tidak keluar nampak ke telur yang anak kita goreng. Puasa. Tadi waktu saya nganter anak saya pagi kuliah, itu kan macet sekali. Pagi-pagi itu macet banget ya. Orang-orang kaya semua di Palembang ini banyaknya mobil-mobil
Jadi polisi sudah capek dari pagi dia itu mengatur ibu. Jadi ada terus. Jadi ditepuknya lah. Woi katanya itu, mana gitu? Nolnya bapak yang tepuk. Dia ngomong apa? Selamat berpuasa ya Pak. Laju salaman lagi. Lagi memaafkan. Oh iya Pak, maaf Pak, Bapak pulang. Aku nak nerobos. Oh Pak, aku nak buru-buru Pak, pindah dulu. Oh iya, jadi orang mana? Jadi apa ya? Itu tentang kita menahan marah. Yang pertama menahan. Yang kedua mengontrol nafsu. Kapan kontrolnya Bu? Setelah berbuka. Ibu, hati-hati. Ibu dari perut kosong, jangan menentang ke galau-galau. Pempek, bakso, jungko, jungko, es. Jangan Bu. Cobalah di tahun 2024 ini, coba kita kurangi menu berbuka kita. Kalau kita masih banyak yang kita hidangkan, jadi kapan pengendalian nafsu kita? Makanya Bu, itu koperasi, pinjaman itu sedang berkeliaran di bulan Ramadan ini. Makanya tadi ada selebaran hutang ribawi. Kita buatkan selebaran itu karena tidak hanya di Palembang, tapi di seluruh belahan Indonesia itu mereka di bulan Ramadan tahunnya ibu-ibu minat beli segala macam yang tidak katik dihadirkan. Jadi mereka pasti butuh duit. Nah, kita pinjam duitnya, tapi dengan bunga. Nanti kita bahas sekali. Tapi maksud saya begini, Ramadan ini jangan biarkan diri kita jadi objek untuk belanja yang sebanyak-banyaknya. Ya, kurangi Bu. Nak belajar kuranginya, Ibu buka puasa di masjid. Itu yang puasa yang sangat sederhana. Sungguh kami alhamdulillah, jadi pernah bersafari masjid selama bulan Ramadan itu kami cuma makan di rumah sekali. 2 kali, di awal dan di akhir. Selebihnya di masjid, berkunjung ke masjid-masjid sampai selesai sholat tarawih atau kami sampai sholat maghrib saja terus pulang. Tarawih di masjid terdekat di rumah kami. Jadi itu benar-benar terasa Bu, yang cuma segelas dan kurma. Yang kalau memang masjidnya diajarkan makan makanan kita makan, kalau tidak ya itu. Tapi kan Pak di rumah kan makan lagi. Iya Bu, harus makan lagi. Tetapi pengendalian diri itu di awal ketika beduk Allah Akbar. Nah itu apa yang Ibu makan. Kalau Ibu cuma minum, sholat, berarti Ibu sudah berhasil mengendalikan diri. Nah, kadang-kala nih siru kedodok nanti sampai jam 7 sampai hidangan habis, naik repot. Ya, jangan goyah lagi bersama. Kita coba, kita belajar. Jadikan kami ini reminder, ini pengingat bagi diri saya juga keluarga saya bahwa Ramadan di tahun 2024 Ramadan yang terbaik. Walau alam tahun 2025 sampai tidak. Saya ini agak gimana gitu di tahun ini ya Bu ya, karena saya mendapati teman dan saudara saya itu hanya dada-dada biasa Ramadan. Berapa hari sebelum Ramadan dia meninggal. Jadi melihat Ramadan itu sudah kayak gitu ya. Kalau kita ketemu di pasar kan, yuk kita beli minum. Kayak gitu kan ngomongnya kan. Nah dia sudah sampai kayak gitu, sudah dada-dada. Sudah berdoa berharap Ramadan bisa dilaksanakan. Namun ajal menjemput. Nah, agak mencekam hati kami. Ya Allah. Sampai 1-2 hari sebelum Ramadan itu saya masih terima berita dari rekan dan teman-teman saya. Agak keduduk. Ya Allah. Apalagi ada yang namanya juga Yesi. Lemes aku. Apalah dekat. Udah sampai orang ini. Jadi anaknya berisau. Ya Allah. Yesi dia ngedornya lah. Jadi Yesi belakangnya beda. Dan tahu Ibu alamat dari mana? Di Poligon. Yang meninggal itu. Itu ada dunia, cakap dunia. Nah, jadi ingatlah Ibu. Jadi mulai hari ini masih ada beberapa hari ke depan, masih cukup banyak Ramadan kita. Coba kita ajari anak dan suami kita untuk belajar mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya dengan hidangan yang ala kadar. Sumputkan dulu,
Kita kebayang kayak kemarin ini, biasa seperti itu. Hari pertama ketemu kaget, emang mama ada masak? Gitu kan? Enggak, cuma ini aja lah, yang minum sama kurma aja. Nah, sudah sholat baru keluar yang lain. Itu cara mendidik anak-anak. Kenapa? Jadi anak-anak kita terbiasa dengan makanan yang banyak dan yang sedikit. Nah, dari sekian banyak amalan-amalan yang tadi Ibu sudah sebutkan, itu ada satu yang khusus yang Rasulullah lakukan dan itu ditasbihkan atau disematkan atau disohhikan oleh Al-Bukhari dalam hadisnya, hadis nomor 3220. Nah, ada apa? Saya bacakan artinya ya. Jadi ini kita lihat ya, dari sekian banyak yang Ibu sampaikan, kira-kira yang mana lah ya amalan yang senantiasa Rasul jaga, yang Rasul unggulkan dan Rasul lakukan setiap hari ataupun setiap malam. Jadi ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3220, yang artinya Muhammad bin Muqatil telah menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Beliau berkata, Ubaidullah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Dan Jibril biasa menemui beliau setiap malam bulan Ramadan untuk mengajari beliau Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril benar-benar lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Dan dari Abdullah, Makmar menceritakan kepada kami melalui sanad ini semisal hadis tersebut. Abu Hurairah dan Fatimah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Jibril dahulu biasa memeriksa bacaan Al-Quran Nabi. Jadi dari sekian banyak amalan yang Bunda sebutkan tadi, yang utama adalah apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan dermawan. Dermawan itu cuma maksudnya. Nah, jadi Bunda, silakanlah. Sedekah itu kan tidak mesti duit, tidak mesti yang besar. Bunda masak, kasih tetangga kiri kanan, itu sudah dermawan, sudah bersedekah. Dermawan itu artinya mungkin kita tuh memberikan dengan ketulusan, tanpa melukai hati yang kita kasih. Betul-betul kita kasih dengan ketulusan yang luar biasa, tidak berpikir tentang yang lainnya, tidak berpikir tentang kaget itu dibalas Allah 7 kali lipat, 70 kali lipat. Kita kasih itu orangnya karena lillah, karena memang kita senang berbagi. Nah, Rasul itu Ibu bayangkan ya, tak cek mana lagi kita ngomongnya. Kurma anak masuk pun lah setengah masuk pun, tinggal hak. Terus ada sahabat yang datang, ya Rasul aku kelaparan, borong, benar? Sudahkah kita sampai di situ? Itu tidak di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan Ibu bayangkan. Sampaikah? Nah itu Bu ya, sampai di situ dah gitu. Yang kita tuh rela menahan lapar karena untuk saudara kita yang lebih lapar. Aku lagi 3 hari dan makan. Oh iya, makanlah. Nah, saking dermawannya Rasul, apalagi di bulan Ramadan. Ya, jadi silahkan Bunda pikirkan. Aku nak masak, aku sore ini aku nak kasih tetangga, aku nak kasih siapa. Silahkan, bebas saja mau kasih siapa saja. Dan jangan lupa kasih senyuman untuk sang suami ya. Karena itu termasuk juga kedermawanan hati. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan terlalu repot, tidak perlu senyum, betul tidak sih? Sehingga repot ya, kayak gimana dulu ya? Nah, yang kenapa tadi kan Rasul yang paling dermawan, dan disebutkan juga ketika Rasul bertemu dengan Jibril, Rasul itu benar-benar lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Hati-hati dengan suara ibu, hati-hati dengan intonasi suaranya, lembutkan sedikit. Jangan, jangan Bu, halo Bu. Bulan Ramadan ini latihan 30 hari ini untuk ngomongnya agak
Ini agak sedikit harus semut. Lembut. Gue agak lagi dia bertanya tuh, kalau lembutnya anak minta duit ini untuk di kue, di baju. Bawaan diri. Kalau bawaan diri sama Bunda, agama Islam itu tidak disekat dan tidak mengikuti adat budaya. Bawaan kita itu tidak pernah kasar karena Allah Maha lembut. Yang membuat kita jadi keras adalah kehidupan. Bagaimana kita diperlakukan orang, ya. Dan itulah yang membuat kita butuh pertahanan hidup. Yang kemarin kita tuh lembut tapi diinjek-injek uang, hari ini ngegas. Tidak kalah percaya itu. Karena tidak mau disolimi lagi. Padahal kesoliman itu tidak harus dibalas dengan kesoliman. Kan memang sudah disyariatkan bahwa suara kita itu lebih rendah daripada suami kita, betul kan? Nah, dan jadi kita belajar. Betul, apa cek ya sih? Nah, belajar lembut. Ada kamu. Nah, makanya ibu-ibu akan disiplin supaya belajar melembutkan hati. Ngampun, keras hati katanya. Nah, inilah jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan senantiasa setiap malam diajarin Jibril bacaan Qurannya. Itu baik ke Rasul, benar-benar bacaan Quran. Apa kabar kita? Jadi kalau Ramadan itu kan khas dengan khataman Quran, betul tak? Ya kan? Khas. Alhamdulillah kalau kita bisa menghatamkannya. Kalau tidak, berarti kita berfokus pada membenarkan bacaan. Rasulullah itu sepanjang hidupnya hanya 2 kali khatam dalam Ramadan. Nah, kita berapa kali? Logikanya, kalau Rasulullah tuh bisa kok sehari baca tuh habis ya bisa. Tapi dia berpikir tentang umatnya di kemudian hari di akhir zaman, kan meniru. Matilah itu, yang ini alim lagi tidak tahu yang mana. Benar kan? Ada yang masih seperti itu kan? Masih ada yang kan? Jangan khawatir. Jadi begini Bunda, konsepnya begini, bahwa betul Ramadan tahun lalu kita sudah baca Quran. Nah, tahun ini juga kita baca Quran. Yang ditingkatkan apanya? Kualitas bacaan. Benar kan? Kalau ibu belum bagus bacaannya, cari guru. Harus pakai guru karena Rasul pun belajar dengan Jibril. Ada yang nyimak. Makanya kemarin ada yang menyampaikan saya, kami jam 10 pagi itu Pak Isi dari jam 6 sampai jam 10 pagi itu kami ngaji. Tadarus ya, tadarusan. Jangan, niatnya dulu baru untuk tahun ini. Bukan untuk mengejar khatam saja, tetapi untuk membenarkan, membaguskan bacaan Qurannya. Karena apa? Karena kan dari tahun ke tahun kita tuh baca Quran. Kalau baca Quran cek tidak baik, berarti kan tidak ada kemajuan. Kalau memang tidak bisa sendiri, belum tajwidnya belum bagus, belum ngerti tajwidnya, terus belum ngerti hukum-hukumnya, cari guru. Makanya ketika tadarus, yang jadi pemimpin atau yang jadi gurunya itu harus menyampaikan, Bu, kurang baca ulang, jangan kesenggol. Bu, airnya berapa detik? Dokter dulu nih, kita ulang. Jadi benar kan? Nah itu tuh A bukan air, shinnya cak mana, shotnya cak mana, itu yang dibenarkan. Kalaupun karena upaya membenarkan bacaan Quran itu mengakibatkan ibu tidak hafal, tidak jadi masalah. Lanjutkan di bulan Syawal. Jadi jangan tentang harus hatam. Iya, cak mana ya aku baru ikut 1. Cak mana aku nih Pak Isi, aku baru ikut 1. Tidak apa-apa, lanjutkan. Karena pahala bagi yang belajar itu ada 2. Pahala membaca dan pahala belajar. Makanya belajar wajib ada guru. Tidak bisa.
Nah, kalau yang sudah bisa, jangan silakan mulai belajar isinya. Jadi dibaca, saya dibaca terjemahannya, arti. Kalau ada butuh tafsir, pakai buku tafsir. Nah, ini juga butuh guru. Benar nggak penafsiran kita yang tidak belajar ilmu tafsir ini? Jangan salah. Karena ada yang Al-Quran itu bahasanya bahasa lugas, ada bahasa yang berkias sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, jadi kita tetap butuh guru. Silahkan mau bagaimana ibu yang jelas tetaplah berinteraksi dengan Quran. Sakitnya tuh baca megang Quran jadilah mana-mana. Kalau kami dulu tuh untuk ngasih contoh sama anak kami menghafal Quran, kemana-mana saya selalu bawa Quran supaya dia tahu mau bawa Quran dan dibaca padahal. Cuman bawa yang itu aja kemana-mana. Jadi kalau negor dia, Mbak lagi ngapain? Ini kelihatan aja ditetek-tetek begitu. Mbak lagi ngapain? Lagi main lah. Oh, Mama lagi ngapain? Ini lagi pegang Quran. Udah betul kan? Saya nggak bohong kan? Lagi pegang Quran. Dah, apa? Jadi kalau mau negor lagi bawa lagi Quran. Dulu dia sholat juga begitu. Udah pakai mukena. Bahasa saya udah sholat belum? Belum. Mama ini mau sholat pakai mana? Oh iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bunda silahkan. Yang baru itu satu. Alhamdulillah. Hari ini Ramadan ini baca itu satu. Yang kemarin baru dengarnya yang berontak. Kan kadang ada rasa malu ya. Itu nak belajar itu agak dikatoi. Kamu capek. Saya itu belajar Quran itu belajar ngaji mulai tahun 2009. Karena saya kan non muslim, pegangan saya itu kitab Injil itu. Nah, jadi saya ada kesulitan karena dosa itu. Jadi saya kesulitan untuk melafazkan huruf hijaiyah. Sampai saya nangis berkali-kali teman-teman yang ke Mekah itu saya cuma minta doa satu. Mohon izinkan, minta ke Allah izinkan aku baca Quran. Kalau dibantu untuk nangis itu, kebayang deh, huruf itu tidak keluar dari sini. Alhamdulillah sudah mulai lebih baik, walaupun tidak sebaik ibu-ibu sekalian yang ini. Nah, jadi Bunda sekalian, sampai manapun kemampuan membaca Qurannya, yuk kita tingkatkan. Jangan tekan kalau ibu-ibu ini karena tegur agak jangan macam itu ya. Tidak terima pada ibu. Tidak betul aku nih. Nah, hati dengan adab kepada guru. Karena ilmu yang diberikan itu akan sesuai dengan adab kita kepada guru kita. Jadi kalau ditegur, salah Pak, diulangi balik. Terima, karena kita kan siswanya, kita kan murid, terima ya. Apa kata guru sama itu benar lanjutkan. Kenapa? Karena ada keberkahan, ada ketaatan pada guru. Kemudahan hidup kita itu ada pada aminnya guru. Makanya kalau ibu-ibu sekarang lagi ada kesulitan, cari guru ibu dulu. Guru ngaji kek, guru sekolah kek, guru apapun yang pernah ngajar kita. Sampai kan Bu Abdul lagi ada masalah yang tolong diambil ke Bu, semoga lancar, amin, lancar. Insya Allah semuanya lancar. Jadi kalau boleh saya sampaikan, silahkan Bunda sekalian lakukan amalan-amalan yang tadi kita sebutkan bersama. Namun yang paling pertama di bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah biasa lakukan bersama Jibril adalah membaca Al-Quran setiap malam. Setiap malam. Kalau memang bacaannya belum bagus, belum benar, ibu, yuk mulai ini kontak lah itu grupnya, pengen belajar ngaji bareng, siapa yang jadi gurunya. Nah, seperti itu. Kantik yang jadi gurunya, susah jadi gurunya, nah hubungilah ente permain atau hubungi saya boleh. Terus ya, kita nih aku nih ikut dua, nah kamu ikut satu. Ya sudah ya ikut dua, ngajarin ikut satu dulu. Karena yang ikut dua pasti lebih pandai dari yang ikut satu kan. Nah terima, sambil kita cari guru yang bisa betul-betul membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Kenapa saya karena rasa bersalah waktu kecil tuh saya tidak buka Quran tapi bukanya Alkitab. Makanya saya itu menghabiskan waktu saya untuk ngurusin anak-anak
untuk ngaji dan hafal Quran. Itu dedikasi saya atas mohon maaf dan ampunan. Nah, itulah mudah sekalian. Silakan. Kasih kode 11.40. Masih banyak waktu itu. jadi itu Bu ya. Jadi berhubungan dengan Al-Quran ini, hal pertama yang kita lakukan adalah mampu berinteraksi dengan Quran. Bacanya Iqra sikok jadi Iqra 1 biasanya tidak apa-apa. Nah, juga saya rasakan itu karena saya juga seperti itu waktu itu. Di tahun 2009 itu saya tuh dari kelas 1 susah ngebus dia, dimarahi oleh guru dia, saya ingin macam kayak gitu, suaranya tuh gak terproduksikan. Nah, terus cari guru, silakan hubungi teman-temannya, biar kita ngaji bareng kan. Siapa yang lagi pandai ajari. Nah, seperti itu. Boleh di rumah ibu, boleh di masjid, kan masjid kosong kan ya? Yang dekat rumahnya dekat masjid, silakan di masjid. Atau gitu sekeluarga anak beranak boleh. Siapa yang lebih pandai? Karena kalau kami itu anak kami, dia lebih pandai. Karena dia anak kami, alhamdulillah kami arahkan untuk menghafal Quran karena mamanya juga baca ngaji. Itu juga kami. Jadi saya memutus mata rantai kebodohan saya. Seperti itu. Jadi anak saya yang menyimak saya ngaji. Dan saya juga terpaku karena mereka ya. Nah, setelah itu jangan pernah ibu berpikir bahwa ya sih ngaji di produk guru jangan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi ada cerita seorang syekh itu ditanyai oleh siswanya, oleh muridnya, wahai syekh, kami ini ya bolak-balik baca Quran ini kalau bahasa Palembangnya bolak-balik, tapi kami tidak ngerti artinya. Emang ada gunanya? Emang ada pahalanya untuk kami ini katanya. Emang ada bagusnya untuk kami? Dan Syekh menjawab seperti biasa dengan senyuman. Senyum. Baiklah para siswa-siswaku, silakan pergi ke gudang, ambil keranjang rotan. Sekarang dalam hitungan 10. Itu berarti 10. Sep, baris lagi mereka. Silakan berbaris seperti itu. Nah, ini ada ember. Tolong isi air dari sungai sana dengan keranjang yang kalian bawa sampai penuh baru selesai. Perkiraan saya itu maksimum maghrib selesai. Kan karena arahan dari Syekh ini siap, kan? Jadi mereka langsung ke sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bu? Waktu mereka ambil air, berhasil nggak mereka memenuhi ember? Artinya mereka gagal, ya kan? Tapi apa yang terjadi dengan keranjangnya? Jadi mereka ada uang yang namanya udah ya, gemuruh mereka dan ayah nggak mungkin ini kita persilakan habis, baru nyampe habis, aman sampai situ, aduh jangan kalau kita ini deh, kita ambil plastik deh, jangan nggak kita tahu kan gawat kita malah dihukum lagi kan? Jadi bolak-balik setengah jalan, akhirnya sudah sampai maghrib tidak diisi juga, dipanggil, kenapa tidak diisi? Ya jangan kalau bahasa kita kan, jangan Pak, ini bolong-bolong. Rotan itu kan bolong-bolong, panjangnya. Jadi kalian sia-sia, kata Syekh. Ada yang ngomong sia-sia, iyalah. Kami tidak memenuhi itu. Kami tidak bisa memenuhi perintah. Ya, embernya memang tidak penuh, bahkan tidak ada air sama sekali. Tapi coba lihat keranjang yang kalian bawa, ada bedanya. Tadi keranjangnya seperti apa di gudang? Berdebu, kotor. Sekarang, ayo bersihkan. Nah, itulah perumpamaan ketika kita membaca Quran tapi tidak tahu isinya. Hati kita bersih. Karena Quran itu asyifa. Kalau ibu lagi banyak pikiran, lagi gundah gulana, lagi butuh akal, butuh dompet, buka Quran. Oh, kaki dapat dua dia Mbak Esi, bukan dapat dapat ketenangan dan mengikhlaskan, ya Allah aku terima hari ini, aku tidak dapat apa-apa. Hari ini berangkat ya Allah, tapi kami nak makan lagi ini.
Nah, insya Allah Allah akan ijabahi. Karena selagi kita hidup, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Jangankan itu, kutu pun itu dipenuhi kebutuhannya. Nah, jadi punca itu ketika kita baca Quran satu artinya. Nah, itu step pertama. Lalu selanjutnya kita harus belajar di mana? Di kajian-kajian seperti ini, mengkaji isi Al-Quran itu supaya kita bisa memenuhi ember tadi, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan kehidupan ini dengan kehendak-kehendak kita baik, tidak bisa. Jadi kalau nanti sudah betul bacaannya, sudah fase bacaannya, silakan memulai untuk menghafalkannya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan 2024 itu membenarkan bacaan. 2025 lagi tidak lagi membenarkan bacaan, tapi mulai sedikit-sedikit untuk ada yang dihafalkan. Untuk ibu-ibu yang sudah pandai, yang sudah paham segala hukum tajwid untuk membaca Quran, ibu silahkan bertugas untuk ngajari yang belum bisa. Nah, itu interaksi dengan Quran. Sama-sama dapat pahala yang banyak banget. Lebih dari itu kita meniru yang Rasul lakukan setiap malam. Jadi yang kita kejar itu bukan harus hatam nih, harus cepet-cepet, ngepot-ngepot sampai lupa masak, sampai sikulnya siru di rumah itu ada yang seperti itu. Akhirnya berapa lagi mana tadi? Bukan? Ada dah. Tidak di sini sih ada ya, tapi dari sini dua sama. Ya perlu yang seperti itu. Jadi kita dengan hati. Ini baca Qurannya bukan hanya tujuan belajar ya, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasa kita akan lebih bermakna. Dan ketika mendengar takbir itu, gue tanpa kita sadari kita tuh nangis itu ya Allah. Jadi kita tuh betul-betul merasa ada proses penyucian diri kita. Kita tuh betul-betul merasa ada proses upaya maksimal kita untuk dekat kepada Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah kita itu dengan maksimal karena Allah. Seperti itu. Jadi saya ucapkan kepada Bunda sekalian, selamat berinteraksi kepada Al-Qurannya masing-masing, apapun bentuk Al-Qurannya. Kalaupun yang lagi high itu bisa dengan frontal, ataupun bisa mengulang hafalannya. Bagaimana recall baik lah ya sudah, ulang lagi udah hafal. Kalaupun mau baca itu tidak memegang mushaf, jadi tetap berinteraksi semaksimal yang kita bisa. Yang belum bisa ngaji, yuklah kita buat kelompok mengaji. Aku nak melok. Saya juga belum bisa mengaji sebagus itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bunda sekalian. Amalan-amalan di bulan Ramadan sebagaimana yang Bunda sebutkan tadi, silahkan dilaksanakan. Salat malam, kalau yang biasanya itu 2 rakaat itu tambahkan salat witirnya juga boleh, witirnya pada saat tarawih atau tarawih tidak witir dulu tapi di salat malam boleh kayak gitu, silahkan. Nah, ini berkenaan dengan sholat tahajud. Bila bunda-bunda hari ini ada yang merasa bebannya berat, ada yang capek menjalani hidup, lelah lahir batin, sehingga dia udah sakit lagi aku menjalani hidup seperti ini. Bu, silahkan untuk menambahkan sholat tahajudnya sehingga ibu merasa tenang dan ringan. 2 rakaat nih, betul kan? Mikir ke masalah ibu, masih berat lagi, tambahin lagi 2 rakaat. Sudah 2 rakaat lagi, kayaknya masih berat. Apa lagi? Sampai ibu lupa dengan masalah itu. Nah, itulah cara kita untuk meringankan beban hidup. Jadi ketika kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini, hidup ini gampang. Ada dulu kita makan, ada kita puasa selesai. Dan pernah dianggap itu. Ada kita pakai baju baru kan, ya sudah baju yang lama begitu buat baru, tambah bros ini, tambah boneka di sini, jadi nggak baru. Iya kan? Tambah reno-reno kan? Nah, di lantai sudah ganti warna, lebih murah. Nah itu
itulah. Jadi kita tuh ya jangan memaksakan diri. Nanti kue, ya sudah. Apa dia pada kita lakukan? Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Karena begini, ada yang itulah manusia itu ya banyak keinginan. Jadi jangan. Jadi kita ini yang dengan ibadah puasa Ramadan ini, dengan banyak baca Al-Qur'annya ini, kita diminta untuk lebih bisa menerima ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ridho sama Allah, Allah akan ridho dengan kita, maka kita bisa masuk surga. Hati-hati ya ibu-ibu ya yang tidak menerima ridho, yang tidak bisa menerima kondisi yang Allah berikan hari ini, itu artinya ibu tidak ridho sama Allah. Ibu tidak ridho, Allah tidak ridho. Nah, tambah jauh. Karena Allah hanya akan membiarkan umatnya masuk surganya yang dia ridhoi saja. Nah, seperti itu. Jadi di Ramadan ini, di hari ini ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, apalagi nuzul Quran sebentar lagi kan ya. Jadi niat kita menghatamkan, kalaupun tidak hatam, yuk kita hatamkan di bulan-bulan selanjutnya. Tidak jadi masalah karena Ramadan ini adalah pusat training yang Allah berikan untuk kita. Hasilnya itu setelah Ramadan. Apakah ibu setelah Ramadan masih tidak baca Quran? Masih tidak sholat malam? Masih tidak sholat duha? Masih tidak sholat-sholat yang lain selain sholat wajib? Aku tidak nyebut sholat wajib karena ibu udah masya Allah ya. Tinggal sholat sunnahnya saja yang dibanyakan, yang dilakukan untuk menstabilkan kehidupan kita ini untuk lebih baik berjalannya. Ya mudah sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata, mengampun kepada Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tadi ada sesi pertanyaan. Terima kasih kepada Ustazah Yesi.